Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kita ketemu yang agak besar-besar nih ya. Oke, kembali lagi bersama saya Fatimah Nurjanati Iskandar di podcast Unisal ya. Oke, hari ini terima kasih ada 3 orang lagi hadir, ada ibu-ibu lagi 1 orang. Nah, podcast Unisal masih bergelut di program studi karena program studi Unisal ini nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 tapi ada 11 program studi yang memang punya keunggulan masing-masing, punya perbedaan dengan PTS PTN yang lain, tapi lulusannya sama, bakal jadi sarjana, mungkin nanti suatu saat jadi wirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan ya. Tapi kita sebelum masuk ke dalam materi atau sharing ya, lebih ke sharing Bapak Ibu, jangan tegang Bapak Ibu, tenang, senyum, kiss smile kita. Soalnya teman-teman itu banyak pertanyaan, pengen lebih detail. Kalau ini saya nanti tinggal jelasin, kalau nggak salah Ibu dari program studi Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, ilmu komunikasi Vkom ya, lebih ke Vkom. Terus juga ini Bapak Saya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, itu teknik industri. Industri. Oke, tapi itu program studinya. Kita tanya dulu Bapak siapa namanya, Bapak orang mana gitu kan, supaya kenalan dulu, sayang dulu deh. Sayang apa kenalan dulu gitu kan? Tak kenal maka kata sayang, maka kita kenalan dulu. Mangga mau dari Bapak yang sebelah mana atau Ibu? Atau ladies first? Yang cantik dulu dong. Oke, ladies first lagi. Kemarin juga ladies first juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupu Fujriani, perwakilan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Vkom ya, Vkom yang ada di Vkom. Unisal. Ibu orang mana Bu? Saya USA, Bu. Orang Sunda asli. Nya, abdi sami USA maksud teh rumahnya di mana? Saya mah di Bandung Timur, Bandung di daerah Timur. Cibiru. Oh, Cibiru, sama kayak tadi Pak Andri kemarin ya cerita, dia juga di Cibiru sama. Itu dekat kampus kita yang kedua. Iya, Ya, betul. kampus kita yang Betul. kedua ya. Silakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat adik-adik semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kami di sini sebagai saya Budi Rahman sebagai dosen Fakultas Hukum di Unisal. Oke. Oke, singkat dulu. Silakan Bapak dilanjut. Selanjutnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahadi Wita. Saya tinggal di Cinunuk, Cileunyi, Bandung. Cinunuk dekat Cibiru. Iya, dekat Jauh banget. ya. Semua. Oh ya, seangkot lah. Seangkot sebis sama lah ya, bisa sinergi. Oke. Oke, ada 3 tokoh ya, 3 dosen tetap ya, Ya. dan ada juga sebagai kaprodi ketua program studi. Yang satu ada Vkom, Hukum dan Teknik Industri. Ya. Wah, ini hampir 90% sudah dijelaskan di 5 episode. Tinggal nanti mungkin 1 prodi lagi ya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya teman-teman pengen tahu sekilas aja mengenai program studi yang ada di 3 dulu di ini, karena yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh dosen tetap yang lainnya atau kaprodi yang lainnya di episode sebelumnya. Mungkin mangga tadi dari Ibu, sekarang dari Bapak deh. Teknik Iya. industri aja duluan. Sekilas aja Pak, di teknik industri ini teman-teman akan diajak bermain apa gitu, akan diajak ke dunia apa gitu, makhluk apa yang akan dihadirkan gitu kan di teknik industri, supaya teman-teman ada gambaran kenapa saya mengambil teknik industri. Karena bentar ya Pak ya, karena kuliah itu nggak sebentar ya kan, kuliah itu butuh waktu, beda seperti kita les matematika cuma 1 tahun sesuai kebutuhan. Tapi kalau kuliah untuk menunjang S1 ini harus minimal maksimal itu 4 tahun, 3,5 tahun udah beres. Silakan Pak. Iya, terima kasih, Bu. Sebetulnya di teknik industri sendiri itu sebetulnya jurusan atau fakultas yang sangat menarik sih menurut saya, karena kita akan diajarkan mengenai 2 hal yang sangat penting di dalam dunia, yaitu mengenai teknikal dan manajerial atau di teknik dan manajemen. Nah, di sana di teknik industri sendiri nanti kita akan ada 3 konsentrasi pembelajaran kita. Yang pertama adalah sistem manufacturing, terus kemudian yang kedua kita manajemen industri itu sendiri, dan sistem logistik. Jadi ketiga ini akan kita bangun menjadi suatu kekuatan di Unisal yang menjadikan mahasiswa menjadi mahasiswa yang memiliki kemampuan manufacturing, yaitu sistem otomasi di dunia industri, yang juga nantinya akan bisa berwirausaha atau bisa menjadi technopreneur lah.
Oke, mantap ya. Jelas banget ini mah. Jadi tinggal teman-teman dengerin terus back lagi jelasin lagi kalau memang berminat di teknik industri ya. Nanti akan lebih jelas lagi. Silakan Pak dari hukum. Oke, baik. Terima kasih Bu Rektor. Mangga. Jadi kami dari Fakultas Hukum, untuk teman-teman atau adik-adik ketahui, rata-rata pengajar di kami ini adalah praktisi hukum ya. Ya, Ada yang hebat. murni akademisi juga. Jadi yang kami tawarkan terhadap adik-adik atau teman-teman semuanya, jangan pernah ragu lah kalau toh memang sudah dipautkan untuk masuk ke Fakultas Hukum dan bergabung dengan kami, tentunya kami akan sajikan metode pembelajaran yang menunjang untuk menjadi profesi. Contohnya apa? Dalam ilmu hukum itu kan ada dalam penanganan perkara itu ada litigasi, penanganan perkara di persidangan, gitu kan. Kita adik-adik nanti akan dikenalkan bagaimana cara membuat surat kuasa, membuat gugatan, jawaban, gitu kan, replik, duplik, sampai penyiapan saksi dan bukti. Jadi itu bisa dijadikan syarat, katakanlah modal dasar seorang lawyer, ataupun ada juga untuk berperkara ya. Kami juga siapkan keilmuan lainnya, kami siapkan untuk teman-teman untuk menjadi seorang criminal justice system atau aparatur penegak hukum. Entah itu polisi, jaksa, ataupun jelasin, hakim. Pak, karena teman-teman nggak tahu gitu Ya, kan. Bagus. jadi arah adik-adik untuk bergabung dengan kami sudah jelas. Namun ada juga non litigasi ya, artinya penanganan perkara di luar persidangan. Dan ada daya dukungnya, yaitu kita punya laboratorium hukum dengan daya dukung para praktisi yang berpengalaman. Tentunya untuk membantu adik-adik memahami secara keilmuan sehingga materi perkuliahan itu akan lebih cepat terserap kalau seorang praktisi yang menyampaikan. Jadi akademisi iya, praktisi iya. Oke, baik. Itu yang pertama. Namun keunggulan dari Fakultas Hukum ini sendiri tidak hanya sebatas di situ. Jadi teman-teman di sini kan bisa juga misalkan ini hukum itu sangat universal. Mau di perbankan pun ada, bisa Bisa ya, masuk. Pak, ya? Ada Di hukum bank. perbankan, ada hukum ekonomi. Mau jadi seorang HRD pun tentu harus ada panduan hukumnya, tentunya penguasaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, Apalagi ya, sekarang betul. kan pemerintah sudah mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja ya, Omnibus Law seperti itu. Ya. Jadi sangat luas sekali. Jadi jangan pernah ragu untuk bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Unisal. Oke, kita maju bareng-bareng, kita akan pandu adik-adik untuk menggapai cita-cita adik-adik sekalian. Tapi Pak belum beres Pak podcastnya, baik. tenang. Jadi memang ada gambaran ya teman-teman di Fakultas Hukum ini. Memang Fakultas Hukum ini adalah fakultas yang tenar ya, agak untuk anak milenial, mungkin untuk lawyer-lawyer muda tuh tertarik banget ya, baik kaum perempuan maupun laki-laki ya. Karena sekarang ini yang saya ketahui banyak banget anak muda itu usia di bawah saya lah ya, usia anak muda mahasiswa 2022 tahun ini itu ambil hukum juga karena mungkin ketertarikan dan juga kita keberlangsungan ada di negara hukum ya Pak ya. Betul. Jadi kita juga memang kan banyak juga kalau kemarin kata Pak Andri itu di manajemen kita juga ada sesi religiusnya gitu ya, belajar bagaimana kita beretika secara hukum ya kan, beretika secara teknik industri atau anak-anak diajarkan bagaimana berbicara atau komunikasi yang baik nanti di Vkom. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan ada 2 prodi ya sebelum ke Ibu ya, supaya karena Vkom agak beda nih gitu kan. Nah teknik industri tadi dijelaskan bukan hanya kita tentang industri aja enggak ya Pak ya, tapi ada beberapa hal yang memang akan didapatkan di Unisal yang bukan beda sih, sebetulnya akan sama seperti teman-teman yang mungkin nggak lulus di PTN ya, di PTS tapi tidak berkecil hati, ingin tetap teguh pada pendirian mengambil hukum atau teknik industri atau Vkom sekalipun itu bisa memilih kami di Universitas Syed Al-Haitham. Betul Pak? Betul sekali. Pak. Jangan Oke. pernah ragu ya. Oke. Jangan pernah ragukan kami karena kami akan memberikan yang terbaik buat teman-teman. Iya, karena dosen tetap yang dihadirkan di Universitas Syed Al-Haitham ini bukan dosen biasa ya. Semuanya punya pengalaman yang sangat luar biasa sehingga memicu pada perkembangan yang telah dilakukan oleh Kemendikbud ya mengenai Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar Merdeka. dan apalagi Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Nah itu saya lupa jadi blank nih karena terlalu antusiasnya mengenai hukum teknik industri dan Vkom. Silakan Bu untuk ininya sekilas aja bagaimana Vkom gitu.
Nah, yang perlu kalian ketahui ya untuk adik-adik semua yang masih pusing nih mau kemana kita kuliah gitu ya Bu ya. Vkom bisa jadi satu alternatif yang paling baik karena kenapa orang yang pintar berkomunikasi itu pasti bakal sukses. Iya. Nah, di Universitas Sari Al-Aitam ini kita ada Fakultas Ilmu Komunikasi yang pastinya nanti akan membantu teman-teman semua mencapai cita-citanya. Karena di Vkom juga nanti kita selain diajarkan komunikasi, kita juga belajar cara bernegosiasi. Kemudian di Vkom di Universitas Sari Al-Aitam ini juga diajarkan jurnalis ya, ada manajemen komunikasinya, kemudian public relations ya. Karena jurnalis dosen yang ada di Unisal ini juga sama seperti di Fakultas Hukum, banyaknya praktisi. Jadi teman-teman nanti bisa langsung terjun dengan Bapak dan Ibu dosennya untuk belajar meliput berita-berita yang kekinian itu ya, yang lagi viral, yang lagi apa. Dan satu lagi Bu, kenapa kita harus memilih Vkom? Karena dunia komunikasi ini terus berkembang. Betul, ya kan? betul banget. Dari segi teknologinya, Betul. kemudian dari konten-kontennya, bagaimana Ini juga konten Bu. Iya. Saya belajar dari Vkom padahal saya akuntansi kan. Gimana kita mendeliver pesan yang baik gitu. Jadi nanti kita semua belajar di sini bagaimana supaya kita mengikuti zaman, supaya tidak terlindas oleh zaman gitu. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara menyampaikan satu berita sehingga tidak simpang siur gitu. Iya, jadi kalau Vkom ini memang kan ada beberapa dosen kita juga sebagai wartawan ya. Nah itu juga jadi nanti teman-teman akan dijerumuskan lah gitu kan, bukan ke hal-hal yang negatif tapi langsung ke prakteknya. Memang ini kan sarjana ini biasanya beda, kemarin kalau vokasi itu 70-30 Pak kalau pembelajaran praktek, tapi mungkin kalau di Unisal nanti akan dibedakan, prakteknya kita coba banyak deh gitu ya. Nah tapi teori juga tidak mengurangi dari hal itu gitu, apalagi hukum harus banyak lah bernegosiasi tadi, berarti bisa bersinergi antara mahasiswa satu Sangat dan bisa. lainnya, apalagi teknik Ada industri. irisannya ya. Iya, ada dari sananya gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman nih, misalnya teman tetanggaan beda prodi, yang satu ambil hukum, yang satu ambil Vkom, itu kan bisa bersinergi gitu ya. Apalagi yang satu teknik industri itu bisa saling kolaborasi. Apa sih yang didapetin di Vkom, apa sih yang didapetin di hukum. Jadi saling ngasih informasi ya, ilmu terbaru gitu kan. Apalagi gini Bu, kalau anak-anak SMA sekarang tuh kan senang nulis ya. Nah iya. Senang nulis. Nah kalau misalnya kan masih bingung tuh gimana ngarahinnya. Nah kalau di jurnalis nanti kalau teman-teman gabung sama kita itu bukan lagi diajarin, tapi mungkin bisa jadi tulisan teman-teman langsung diterbitkan di salah satu media. Iya, karena kita ada kerjasama ya. Nah, Universitas Al-Aitam sama seperti hukum, teknik industri juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama yang saya nggak usah sebutin di sini lah ya, karena itu supaya jadi penasaran ya Bapak Ibu, supaya teman-teman bergabung di Universitas Sari Al-Aitam. Tadi juga kata Ibu menulis. Zaman sekarang kan anak milenial suka nulis curhat gitu kan, di TikTok Ini gitu kan, di wall Facebook gitu kan. Sekarang di Instagram juga pada nulis. Nah daripada nggak bisa dijual, mending kita dijual aja gitu kan, dijadikan hasil gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Silahkan. Ada sebagai nutrisi barangkali kita pun nutrisi. Juga hubungan baik kita dengan lembaga-lembaga negara kan bagus ya. Iya. Jadi mungkin dalam ini ada kuliah-kuliah umum juga yang kita langsung hadirkan dari lembaga-lembaga negara seperti misalkan dari Mahkamah Agung, Lembaga Perlindungan Saksi Korban ataupun kelembagaan negara lainnya. Jadi untuk kita nge-refresh juga karena memang sama dengan teman kita dari FISIP, hukum pun juga dinamis dan kita harus tetap mengikuti alurnya gitu ya. Harus mengupdate gitu, terutama kita yang di dunia kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adik-adik pun kita akan buatkan ada sarana semacam persidangan semu
Dan itu nanti kita akan lombakan dengan teman-teman universitas lainnya. Wah, rame gitu. banget itu. Jadi itu bisa ajang kompetisi juga sambil menyiapkan untuk duduk di profesi apa nanti setelah lulus gitu kan. Saya jadi apa nanti gitu kan. Tapi nanti di rolling ya Pak ya teman-teman ya. Misalnya kan nggak jadi hakim aja, pengacara itu kan beda-beda. Hakim, jaksa, apa. Jadi teman-teman bisa pilih nanti Betul. berdasarkan Dengan runway. model penulisannya terutamanya biar edukasinya pun dapat gitu kan. Iya, Gitu. keren nih. Jadi Unisal ini mau udah siap banget buat nerima calon mahasiswa baru untuk gabung di Universitas Saleh Al-Aitam. Nah, ada dari teknik industri, Pak Le, ada tambahan? Di teknik industri lebih menampilkan fleksibilitas sebetulnya. Jadi fleksibilitas. Jadi kalau kita bicara mengenai teknik manufacturing perusahaan atau pabrik kan, kita akan tahu mulai dari penyediaan sampai dengan produk jadi sampai dengan pengiriman di warehouse itu di teknik industri yang akan kita bahas. Iya, nggak akan lebih detail. Paket supaya- lengkap ya. Iya, Paket komplit lengkap. itu. Ini komplit juga semuanya gitu kan. Jadi teman-teman itu memang kan kalau rata-rata itu belajar sarjana itu biasanya ya teori aja gitu kan ya. Saya juga dulu sama teori banyaknya gitu kan, tapi ya itu karena ada kampus merdeka dan mereka belajar, kita merdeka gitu kan, gimana caranya, bukan merdeka pada saat perjuangan bukan gitu, tapi bagaimana caranya semua kreativitas yang dimiliki anak-anak atau calon mahasiswa baru ini bisa tersalurkan dengan baik daripada tersalurkan dengan yang lain ya Pak ya. Betul. Apalagi ada prodi hukum, saya takut nih gitu kan. Oh ya, Bu, satu lagi. Iya, boleh. Tadi ada yang ketinggalan, kita juga belajar fotografi. Oke, Ya, betul. kita Termasuk kalau- podcast ini ya, Iya, bisa ya? Bisa. Fotografi kalau misalnya teman-teman hanya memfoto di kamera handphone, misalnya kalau misalnya dengan tekniknya dipelajari, itu kan bisa lebih berkembang lagi dan mungkin bisa jadi fotografer profesional. Iya, fotografer tuh sekarang lumayan loh. Iya banget, Bu. Lumayan, tapi ya memang proyekan. Kita industri juga proyekan ya kan. Hukum juga sama tapi pasti gitu kan. Kenapa pasti banyak pertanyaan, kenapa tuh Bapak jadi dosen? Nah itu kan sebagai pendidik itu adalah pilihan hidup ya. Kenapa dosen di Unisal ini bukan pure sebagai dosen seluruhnya, enggak, karena kita butuh dosen tetap yang sangat berpengalaman supaya pada saat nanti mendidik teman-teman di kampus itu tidak berdasarkan teori terus gitu. Jadi tidak berangan-angan bahwa Anda tuh akan seperti ini, enggak ada gambarannya gitu kan. Betul. Jadi sesuai faktanya ada di depan mata gitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Ya, Ada dan, lagi? dan lagi juga buat kami sebagai praktisi hukum tentunya dengan kita mengajar berbagi ilmu dengan teman-teman juga lebih mengasah lagi pisau analisa kita supaya lebih tajam gitu ya. Iya, betul. Itu barangkali. Betul banget. Ini udah bersinergi deh. Kayak kemarin tuh ada prodi 3 bersinergi juga sama. Kebetulan ini dikelompok-kelompokin. Ya, itu mungkin ya. Baik. Tadi tidak berurutan karena sudah dijelaskan masing-masing ya, ada keunggulan juga, nanti juga kerjanya seperti apa, dan pasti kerja. Kalau harapan mungkin dari Universitas Al-Aitam ya Bapak Ibu ya, mungkin kami berharapnya bisa mahasiswa itu sebelum lulus dia sudah ada pekerjaan atau Ya. bisa kuliah sambil kerja, karena di Unisal ini ada reguler boleh ya, terus kelas sore, kelas pagi boleh ada, jadi semua paket juga komplit gitu ya. Jadi untuk belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya kan, belajar untuk menambah ilmu sama seperti Bapak Ibu yang ada di depan ini, walaupun dengan kesibukannya memilih sebagai dosen. Nah, itu adalah suatu penghargaan terbesar pada diri Bapak Ibu, bagaimana menyalurkan ilmu yang ada di dalam untuk diterima baik oleh teman-teman yang ada di Universitas Saleh Al-Aitam. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Nanti detailnya ada podcast selanjutnya. Nanti akan ada hukum-hukum mengenai hukum tentang apa, silahkan. Nanti akan ada lagi di episode selanjutnya atau episode setelah pengenalan prodi gitu ya. Kan tak kenal maka kata saya. Jadi kita harus kenalan dulu prodinya apa dulu, apa sih di dalam makhluk apa sih di prodi ini tuh gitu ya. Itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini, podcast yang kelima. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya mengenai prodi hukum, bedanya dengan PTS lain apa, ini kita sudah jawab. Terus juga Vkom bedanya dengan PTN itu apa, atau PTS lain teknik industri juga kita sudah jawab hari ini. Nanti untuk detailnya ingin lebih jelas, kami ada website di www.unisal.ac.id atau nanti akan kami cantumkan kontak personnya di bawah.
mungkin Bapak Ibu punya medsos ya, nanti bisa saya minta nanti dicantumkan supaya nanti Bapak ini dan Ibu itu sibuknya apa sih selain jadi dosen, nanti teman-teman bisa lihat lah, bisa jadi followersnya ya. Oke, itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih kami aturkan untuk hadir di podcast Unisal atas informasinya. Terima kasih juga buat teman-teman dan saudara dan masyarakat yang setia untuk menonton podcast Unisal. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman, ditunggu ya bergabung dari Sabang sampai Merauke di Unisal. Ya, dadah. Terima kasih.